kita cari referensi, memang kita cari narasumber, coach gitulah istilahnya ya. Kita mencari coach itu memang harus coach yang apa namanya ya, yang netral gitu ya. Artinya kadang-kadang ada berita-berita itu yang kadang-kadang memang menggiring opini gitu. Nah, yang seperti itu kita harus hati-hati untuk menganalisanya benar apa enggak sih gitu. Jadi kita betul-betul kalau mau kita join dengan satu komunitas itu kalau kita memang apa namanya ya, harus bisa memilah gitu ya. Kadang-kadang informasi yang disampaikan itu seperti issues banget gitu. Nah, tips nih. Jadi kalau sudah banyak kita terlalu banyak kita mendengar pada saat yang hampir bersamaan mengenai satu jenis saham, ya. Nah, itu biasanya kita harus lebih kepala dingin nih. Jangan buru-buru ikutan gitu. Terlalu banyak disebut-sebut ya. Jadi yes. Nah, kalau tiba-tiba dalam satu waktu tertentu itu saham tertentu itu sangat banyak banget disebut. Kita pergi ke YouTube disebut, kita pergi ke WhatsApp disebut, kita pergi ke mana-mana disebut, baca koran disebut gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah menerima informasi yang begitu, kita harus lebih baik itu cool ya, cooling down aja dulu gitu, cool aja. Kita dengerin. Terus yang terpenting adalah yang terpenting adalah do your own research gitu. Jadi kita harus melakukan riset kita sendiri. Orang lain boleh ngomong apa, tapi kita sebaiknya melakukan riset kita sendiri. Riset kita itu bisa melakukan analisa secara fundamental maupun secara teknikal. Jadi memang mau nggak mau, kalau kita mau sukses sebagai investor di saham, itu kita mau nggak mau memang harus belajar. Jadi belajar dan nyemplung gitu. Kalau cuman belajar doang tapi nggak pernah nyemplung, nggak pernah benar-benar beli sahamnya, nanti kayak belajar berenang tapi di dalam kelas. Aduh, nggak pernah rasain kolamnya gitu ya, atau lautnya. Iya, nggak pernah kena air, gimana mau bisa berenang? Iya, gimana gitu. Bisa pinter, bisa jago. Iya, benar. Nah, kenapa? Karena saham itu, kalau menurut saya saham itu seperti makhluk hidup ya, karena memang dia oleh makhluk hidup kan. Jadi itu punya karakter, punya kepribadian. Jadi tinggal kita mengenali aja, ini cocok nggak sih untuk kita masing-masing gitu. Kalau kira-kira sebentar naiknya kenceng banget, sebentar terus tahu-tahu dibanting jauh banget gitu, dan kita merasa nggak nyaman dengan itu, ya berarti karakternya memang cocok untuk kita. Ya orang lain mau ngomong apa terserah, tapi kita bisa ambil keputusan untuk diri kita sendiri. Gitu. Iya benar-benar. Jangan FOMO teman-teman. Fear of missing out. Itu bahasa kan, bahasa gaul tuh. Iya. Bahasa jadi yang paling penting itu belajar. Takut ketinggalan kereta. Takut ketinggalan kereta, ya itu FOMO. Bukan FOMO. Kayak si Komo ya, bukan kayak si Komo. Si Komo lain lagi. Lain-lain nih. Jadi yang penting fundamental analisis deh. Nah, udah di ini Bu, udah disentuh nih technical analysis sama fundamental. Wah, bisa dibedain Bu? Mungkin apa nih bedanya? Jadi kalau fundamental analysis itu kita betul-betul berdasarkan apa data yang tertulis gitu. Data yang tertulis itu bisa secara global, global itu kayak sekarang nih kita lagi deg-degan nunggu the Fed itu suku bunganya akan jadi nah itu adalah salah satu data global yang sangat-sangat mempengaruhi pergerakan yang ada di bursa. Ya, misalnya kayak sekarang nih kita lagi nunggu Fed itu suku bunganya seperti apa nih, bakalan naiknya. Ada yang bilang akan 100 poin, ada yang bilang akan naik 25 poin gitu ya. Kita lihat. Nah, dari yang tadi global itu kita lebih spesifik lagi kepada makroekonomi Indonesia, analisa makroekonomi Indonesia. Nah, makroekonomi orang kondisinya seperti apa gitu. Nah, kita juga sekarang kan sedang deg-degan nih, BI rate akan
jadi berapa nih gitu, besok atau lusa akan diumumkan BI rate akan jadi berapa nih gitu. Nah itu pengaruh banget terhadap pergerakan di bursa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita melakukan analisa ya. Analisa industri itu misalnya dalam situasi yang seperti ini, industri apa yang masih bisa bergerak gitu ya. Nah, kalau orang-orang bilangnya industri, katanya industri energi. Karena sekarang harga energi itu lagi gonjang-ganjing banget gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa ternyata faktor energi itu tidak semata-mata ditentukan oleh oleh perang, misalnya dari perang di Rusia ya. Nah, itu kan menentukan harga energi ya. Tapi ternyata kita harus melihat juga suku bunga semua pada dinaikin, maka itu berarti sektor bisnis itu akan melambat. Nah, kalau sektor bisnis itu melambat, maka berarti kebutuhan energi juga akan berkurang gitu kan. Nah, kalau kebutuhan energi berkurang, masa sih terus naik gitu ya. Nah, jadi kembali hukum supply and demand itu berlanjut gitu. Nah, itu harus analisis secara sektoral ya. Jadi kita mencari sektor yang aman-aman aja nih, apapun yang terjadi, semua orang akan tetap butuh produk dari industri tersebut. Misalnya produk industri kesehatan misalnya ya. Mau apapun yang terjadi kan kita tetap kalau sakit kan butuh ke rumah sakit gitu kan. Nah, itu adalah industri yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita pilih dalam situasi apapun gitu. Atau misalnya sektor di bidang teknologi digital. Nah, teknologi ini kan mau perang kek, mau harga emas jadi berapa kek, tapi yang namanya sektor digital ini kan tetap akan maju terus pantang mundur gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat prospeknya juga ke depan akan masih cerah, apakah itu akan aman untuk kita masuk sekarang. Nah, itu kita melakukan analisa secara industri. Jadi tadi udah 3 tahap mengerucut, global, makroekonomi, terus industri, terus kemudian industri ya kita pilih perusahaannya apa nih yang di dalam industri tersebut. Misalnya dalam industri kesehatan, kita mau pilih perusahaannya apa? Ya, apakah kita mau pilih perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan? Apakah kita mau pilih perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan? Misalnya, itu 2 hal yang berbeda lagi. Jadi, kalau kita mau membandingkan itu, bandingkanlah secara apple to apple. Artinya, kalau kita mau membandingkan misalnya perusahaan yang memproduksi obat, kita harus membandingkannya dengan sesama perusahaan yang memproduksi obat. Jangan membandingkan dengan rumah sakit misalnya. Walaupun masih dalam satu sektor industri yang masih terkait ya, tetapi itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi betul-betul kalau kita mau membandingkan perusahaan itu, bandingkanlah apple to apple. Betul-betul kompetitif lah ya, bergerak dalam satu bidang yang sama ya. Nah, yang mau dibandingin apa gitu ya? Mau dibandingin itu adalah laporan ya, performance-nya perusahaan itu tahun belakangan atau 5 tahun belakangan. Terus kita melihat kira-kira pergerakannya ke depan, ini perusahaan ini yang lebih banyak meng-capture marketnya lebih cepat itu yang mana gitu. Jadi kita mempelajari laporan keuangannya. Nah, dari situ kan kita bisa pilih yang menurut kita perusahaan yang sehat untuk kita jadikan gitu, kita masukin ke dalam watchlist itu yang mana. Nah, setelah kita melakukan analisa memilih perusahaan yang kita masukkan ke dalam watchlist, kita kemudian melakukan analisa teknik. Nah, yang tadi analisa fundamental itu hasil watchlist-nya kita. Jadi ya fundamental itu hasilnya adalah watchlist-nya kita. Kita bring perusahaan mana aja yang mau kita jadikan perusahaan favorit. Nah, itu adalah hasil dari analisa fundamental. Setelah kita melakukan analisa fundamental, kita melakukan analisa teknikal. Analisa teknikal ini sedikit lebih tricky ya, karena ini lebih banyak unsur persepsi. Kita melihat chart gitu ya, kita melihat bentuk chart, kita akan ini kira-kira kalau chartnya bentuknya seperti ini, trennya akan terus naik atau akan turun atau bagaimana. Nah, itu lebih banyak unsur subjektifnya, sehingga itu lebih banyak butuh latihan sih. Kalau fundamental itu lebih banyak
unsur logisnya, logika. Nah, tapi kalau Oke. technical Iya, itu iya. lebih banyak ada unsur feelingnya juga sih di situ, ada unsur feeling dan Oke. tentu saja unsur jam terbang. Nah, unsur jam terbang itu Oh pengaruh iya. juga kalau dalam analisa teknikal gitu. Oke. Jadi kita setelah itu memutuskan nih saham yang tadi mau kita beli atau kita jual sekarang atau enggak atau kapan gitu. Seperti itu dia. Mhm. Oke Bu, thank you. Ini Rumit? dia dapat Enggak ya? 2. Rumit nih, rumit. Mungkin kalau teman-teman sobat Wancil Kedengarannya ada aja yang rumit, bingung, sebetulnya sih enggak lah. iya. Kalau belum coba Ada harus yang bingung? dicoba supaya tahu rumitnya. Minum air dulu, minum air. Jadi ini dia simpulkan dalam bahasa yang lebih yang dia tangkep ya. Jadi kalau analisa fundamental tuh banyakin belajar. Belajarnya apa? Belajarnya laporan Membaca, keuangan. ya. Membaca laporan keuangan atau Ya. berita global Indonesia gitu. Iya, betul. Kalau betul. ya setelah itu hasilnya watchlist kita kan. Saham-saham ini Ya. A, B, C gitu. Ya. Terus Ya, untuk betul, kita betul. mau beli dan kita mau jual, kita pakai analisa teknikal yang harus banyak latihan. Yes. Jadi belajar dulu baru latihan. Ya. Mantep deh itu, jadi pinter. Ya, betul. Yes. Jadi Aduh, belajar berenang, yeay. habis itu nyemplung di kolam. Nah, Kalau nggak bener. pernah nyemplung, Latihan nggak deh. pernah bisa berenang. Iya, betul itu Bu, betul. Setuju. Kayak bawa mobil juga kan, kalau cuma teori doang, Iya nggak pernah benar, sentuh mobilnya. benar. Praktek doang, teori doang nih di kelas. Nggak pernah berani nginjek gas gitu, nggak pernah berani ya kapatirnya. Betul. Oke nih, next question. Menurut Bu Imel, Yes. metode untuk kita investasi saham itu satu kali beli atau namanya lump sum atau belinya secara berkala setiap bulan, setiap tanggal sekian kita beli nyicil gitu. Yang mana sih Bu lebih bagus? Oke. Sebetulnya ada tujuannya masing-masing. Dua-duanya bagus. Cuman lebih sesuai yang mana untuknya kita masing-masing ya. Ada orang yang memang punya satu tujuan investor, ada juga yang punya satu khusus, misalnya dia tahu nih akan ada corporate action, misalnya mau right issue, misalnya mau ada pergantian kepemimpinan, atau misalnya ada isu, ada sesuatu deh yang dia tahu, sehingga dia kepingin untuk punya suara cukup signifikan di perusahaan tersebut. Nah, itu dia biasanya langsung beli banyak gitu dalam satu kesempatan. Dia itu akan usahakan untuk beli banyak untuk ambil momentum gitu ya, momentum supaya dia punya porsi suara yang cukup banyak, sehingga ketika corporate action itu betul-betul terjadi, dia bisa punya kendali di situ gitu. Ada yang mungkin begitu ya. Ada juga yang mungkin kalau mau belinya sebagian-sebagian itu juga karena misalnya untuk persiapan pensiun gitu ya. Saya sering ngajar di kelas persiapan pensiun. Jadi mereka bertanya nih, Bu, kalau saya mau pensiun misalnya 20 tahun lagi ya, saya beli saham dari sekarang setiap bulan, boleh nggak katanya? Ya boleh-boleh aja. Cuman setiap ada periode tertentu itu harus tetap dilakukan yang namanya review. Ya, jangan beli tapi nggak pernah dilihat itu perusahaannya performance-nya seperti apa. Jadi sebaiknya kalaupun kita mau beli secara teratur, tetapi kita harus tetap selalu monitor ini perusahaan ini tahun ini performance-nya gimana. Karena yang namanya perusahaan itu kan seperti saya bilang tadi itu makhluk hidup ya, perusahaan itu makhluk hidup. Jadi dalam situasi yang sering berubah seperti sekarang ini, tidak semua perusahaan bisa bereaksi dengan sama suksesnya gitu. Sukses story-nya bisa beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kita tetap harus review
perusahaan saya nih tahun ini, wah ternyata jeblok banget. Misalnya saya pegang satu saham dari suatu misalnya rumah sakit gitu ya. Loh, kenapa kok dia ini performance-nya malah jadi turun, sedangkan rumah sakit yang lain performance-nya naik gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu kan mungkin ada waktunya kita untuk ya terpaksa ganti gitu. Kita jual terus kita ganti dengan Kita saham jual. yang lain yang performance perusahaannya lebih bagus gitu. Lebih bagus. Jadi kalau kita jadi investor saham itu tidak ada istilah sehidup semati, nggak ada. Janji sehidup semati itu Jangan hanya dengan sayang banget pasangan, ya, Bu. jangan dengan saham. Iya, Jangan jangan sayang cinta banget. mati Nanti gitu. nggak bisa Jangan lepas sayang gitu. banget. Iya, karena saya sering gitu ketemu klien, aduh sayang, atuh saham saya ini udah berapa tahun saya pegang, sayang kalau harus dijual. Ya elah sayang, ya orang memang performance-nya makin lama makin turun kok sayang gitu loh. Ya kan, sayang itu sama Bener. pasangan, kalau sama saham mah jangan sayang. Gitu Jangan deh. sayang sama saham. Supaya bisa tegaan Iya, gitu ya, jadi investor bisa tegaan. harus. Harus. Iya, bisnis is bisnis gitu. Jangan Iya, di betul. business and pleasure, do not mix business and pleasure katanya gitu. Bener, bener, bener. Aduh. Heeh. Oke, teman-teman. Dia simpulkan lagi ya. Jadi tuh dari dua metode yang tadi dia mention, ada yang beli berkala atau beli satu kali, itu dua-duanya nggak ada yang salah. Ya, Bisa disesuaikan dengan nggak ada. tujuan teman-teman sebagai investor. Tapi yang paling penting, Yes, teman-teman jangan lupa untuk review review. perusahaan yang teman-teman beli. Ya, Terus ya jangan betul. sayang banget. Jangan sayang banget, nanti nggak bisa tega buat lepas kalau misalnya performanya lagi turun, maksudnya turun-turun terus gitu. Ya, Oke nih, setelah kita udah tahu nih, maksudnya metodenya dua-duanya bener nih. Apa saham itu cocok nggak untuk investasi agar mencapai tujuan keuangan teman-teman One Shield, atau kita trading saham untuk passive income? oh, 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 wah ini seru nih. udah naik nih Ini pertanyaannya seru nih, nih. Udah naik nih teman-teman. seru nih. Eh, boleh. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya, antara kita sebagai Oke. investor saham dengan kita sebagai trader saham ya, itu dua hal yang berbeda. Tapi bisa nggak dilakukan sekaligus? Bisa-bisa aja sih ya. Jadi ada porsi dulu waktu saya masih urus klien ya, ada klien itu yang memang minta untuk dibagi dua akunnya ya. Ada akun Oke. untuk investasi, ada akun untuk trading ya. Jadi akun untuk investasi ini berarti akun ini dia beli saham untuk disimpan sampai jangka waktu yang panjang gitu. Jadi dia melihat long term-nya dari perusahaan tersebut.